Jadikanlah dunia itu berada di tanganmu, dan jadikanlah akhirat itu berada di dalam hatimu, dan jadikanlah kematian itu berada di kelopak matamu. Terima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama mungkin saya mewakili dari kawan-kawan dari kampung ini, Sungai Buaya, menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhumah ibunda dari abang kami Haji Sahrul Siregar yang baru saja kita hantarkan tadi ke tempat peristirahatan transit sementara, Pak. Sebenarnya bukan peristirahatan terakhir, karena masih ada perjalanan-perjalanan selanjutnya yang semua kita nanti akan menjalaninya. Mudah-mudahan doa-doa yang kita bacakan tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabah seluruh doa-doa kita. Allah jadikan kuburnya sebagai taman daripada taman surga. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadahnya dan mengampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kita yang masih hidup, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk menjadikan kematian itu pelajaran yang sangat berharga. Karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sadar atau tidak, bahwasanya kita semua yang hadir ini sedang berada menuju kepada kematian. Jadi oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya nasihat kematian ini sangat penting untuk kita ulang-ulang, Pak. Kenapa? Karena benda yang nampak saja kita sering lupa. Contoh, kita mencari mancis, padahal mancis itu ada di saku kita atau di kantong kita. Kita mencari kunci kereta, padahal kunci kereta itu ada di kantong kita. Yang lebih sering lagi, kadang-kala kita pakai kacamata. Kita sering mencari kacamata, padahal kacamata itu kita pakai. Ini sesuatu benda yang melekat kepada kita, yang sering kita lihat. Apalagi yang tidak nampak, tetapi pasti dan pasti, mau atau tidak, semua kita harus menjalaninya. Jadi hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu ada di belakang ya. Jadi sesuatu yang penting harus sering kita ingatkan. Dalam Al-Quran, dalam sholat, ada sesuatu yang sangat penting, yaitu suratul Fatihah. La sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya kalau tidak baca Fatihah. Karena pentingnya surah Fatihah ini, maka kalau tidak dibaca, tidak sah sholatnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian ini sangatlah penting, karena yang akan menentukan kehidupan kita yang selanjutnya. Kalau kita di bangku sekolah dulu, katakanlah sekolah SD, kelas 1 naik kelas 2 kita tinggal di kelas, tidak ada masalah. Begitu juga ketika kita SMP, naik SMP kita tinggal di kelas, tidak masalah. Begitu juga kuliah, kita tidak wisuda atau tidak selesai, kita masih bisa mengulang. Kita mendaftar polisi, tidak lulus, tahun depan bisa kita ulang lagi. Mendaftar TNI, tidak lulus, bisa kita ulang lagi. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kematian telah merenggut nyawa kita, hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak bisa mengulang lagi, Pak. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyak penyesalan-penyesalan orang-orang yang sudah berada di dalam kubur. Ya laitani kuntu turaba, ya laitani kuntu turaba. Kemudian laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akun minas salihin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikat dalam kehidupan dunia ini sebagai seorang muslim,
tujuan kita sebagaimana setiap sholat kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maknanya kita mencapai tujuan kita yang pertama untuk mencapai kehidupan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat yang kekal selama-lamanya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, cita-cita itu ada dua. Pertama, cita-cita jangka pendek. Yang kedua, cita-cita jangka panjang. Kalau jangka pendek, kehidupan dunia sementara. Hidup sementara di dunia ini hadirin yang dimuliakan Allah hanya kurang lebih 60 atau 70 tahun. Coba kita hisap diri kita sendiri, kita tanya dalam diri kita, kira-kira sudah berapa usia yang kita habiskan? Kalau dibandingkan dengan Nabi, usia Rasulullah SAW hanya 63 tahun. Kalau usia kita saat ini sudah 40 tahun, berarti kurang lebih 23 tahun lah kita jatah hidup kita tinggal di dunia. Kalau kita sama dengan umur Nabi. Kalau usia kita sekarang ini sudah 50 tahun, maka kurang lebih 13 tahun lagi. Kalau sudah 60 tahun, mungkin kurang 3 tahun lagi, kurang lebih. Kalau sudah 63 tahun, mungkin tinggal 6 hari lagi, Pak. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu mari kita hisab diri kita. Itu kalau kita serupakan dengan usia Nabi. Kalaupun lebih, alhamdulillah, berarti bonus dari Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cita-cita kita hanya cita-cita jangka pendek saja, untuk kebahagiaan dunia saja, katakanlah kita bangun sawit, bangun kebun sawit 1000 hektar, kemudian bangun rumah, beli mobil mewah dan lain sebagainya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita meninggal dunia nanti, maka hadirin yang dimuliakan Allah, timbullah penyesalan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sebuah hadis Rasulullah sebutkan, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa bi salasin." Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Yang pertama hadirin yang dimuliakan Allah adalah waladun sholih, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan. Ada orang yang hanya mengajarkan tapi tidak diamalkan. Tetapi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, sedekah jariyah. Kemudian anak yang sholih yang selalu mendoakan kita. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan 3 hal ini. Kalaupun tidak 3 hal ini hadirin yang dimuliakan Allah, minimal 2. Tidak dapat 2, minimal 1. Sedekah jariyah tidak ada, kita tanya lagi, apakah ada ilmu yang kita ajarkan? Kalau tidak ada, apakah anak-anak kita yang soleh yang selalu mendoakan kita? Mudah-mudahan kita mendapatkan 3 hal ini hadirin yang dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mendapatkan 3 hal ini, sedekah jariyah tidak ada, ilmu yang bermanfaat tidak ada, anak yang soleh tidak ada, maka hadirin yang dimuliakan Allah, inilah tadi cita-cita jangka pendek, hanya untuk kebahagiaan di dunia saja. Maka timbul penyesalan hadirin yang dimuliakan Allah. Ketika kita meninggal dunia, harta yang kita tinggalkan hadirin yang dimuliakan Allah, kebun yang luas, rumah yang mewah, mobil yang indah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, setelah kita meninggal dunia, istri pun nikah lagi. Ya Pak ya? Istri nikah lagi berboncengan dengan suami barunya. Lewat di kuburan kita. Lewat di kuburan kita hadirin yang dimuliakan Allah, istri baru ini nanya, kita naik kereta, kita bonceng istri muda. Di mana kuburan kakak itu? Ya Pak ya? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, atau istri yang menikah, nikah dengan suami baru hadirin yang dimuliakan Allah, begitu menikah dengan suami baru,
Dia berbonceng dengan suami yang baru, ditanyanya mana kuburan abang itu katanya. Jadi hadirin yang melakukan Allah, suami barunya karena bawa kereta menunjuk pakai kakinya. Apa nggak sedih Pak ya? Itu katanya, ditunjuknya pakai kakinya. Itu suami yang dulu katanya. Jadi hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu sebagai seorang muslim hadirin yang dimulakan Allah, hendaknya kita jangan hanya cita-cita jangka pendek. Mari hadirin yang dimulakan Allah, kita buat cita-cita jangka panjang. Bagaimana jangka panjang hadirin yang dimulakan Allah? Ada sedekah jariah yang kita tinggalkan ketika hidup di dunia ini. Katakanlah mungkin menyumbang ke masjid, begitu juga kalau bisa bikin pesantren. Nah, jadi ketika meninggal kita hadirin yang melakukan Allah, walaupun kita sudah meninggal dunia, ada walaupun santri yang kita tinggalkan itu 10 orang, 3 orang, ada terus mengaji ketika kita meninggal dunia, maka terus mengalir kepada kita hadirin yang melakukan Allah, dan kita akan tersenyum ketika kita di dalam kubur hadirin yang melakukan Allah. Hadirin yang melakukan Allah, Imam Syafi'i pernah mengatakan, jadikanlah dunia itu berada di tanganmu, dan jadikanlah akhirat itu berada di dalam hatimu, dan jadikanlah kematian itu berada di kelopak matamu. Ini Imam Syafi'i yang menyampaikan hadirin yang melakukan Allah, jadikanlah dunia itu berada di tanganmu, dan jadikanlah akhirat itu berada di dalam hatimu, dan jadikanlah kematian itu berada di kelopak matamu. Maknanya apa hadirin yang melakukan Allah? Kematian itu sangat dekat kepada kita. Sadar atau tidak, semua kita ini sedang berada menuju kematian kita masing-masing hadirin. Jadi hadirin yang melakukan Allah, semua yang kita cintai, hadirin yang melakukan Allah, apakah istri kita, apakah anak kita, apakah pangkat dan jabatan kita, apakah mobil yang mewah yang kita miliki, kebun yang luas yang kita miliki, satu persatu mungkin akan meninggalkan kita. Kalau itu pun tidak meninggalkan kita, mungkin kita yang duluan meninggalkan mereka. Jadi hadirin yang melakukan Allah, dunia ini pada hakikatnya bukanlah tempat tinggal, tetapi tempat yang akan kita tinggalkan. Maka sebelum kita pulang ke rumah kita yang sesungguhnya hadirin yang melakukan Allah, yaitu kampung akhirat yang kekal selama-lamanya, mari kita bangun rumah kita yang mewah hadirin di akhirat. Jangan hanya di dunia hadirin, tapi di akhirat ketika kita kembali hadirin yang melakukan Allah, maka rumah kita sudah siap, kendaraan kita sudah siap. Ada orang yang hadirin yang melakukan Allah di dunia punya mobil yang mewah, tapi di akhirat berjalan kaki. Salah satunya hadirin yang melakukan Allah, ketika di dunia dia merasa sayang untuk mengeluarkan hartanya untuk berkorban. Nah, ya hadirin yang melakukan Allah,